Selamat datang di Project Rush Media. Di channel ini, kita bakalan ngebahas hal-hal seputar dunia otomotif dan motorsport yang tentunya bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Kita bakalan ngebawa pembahasan menarik soal otomotif dan motorsport dengan bahasa yang kita mengerti, bahasa sehari-hari kita, bahasa Indonesia. Masih di dalam suasana stay at home, di video kali ini, kita mau coba bahas susunan pembalap untuk MotoGP musim 2021. Kira-kira siapa aja sih yang bakalan pindah tim, yang bakalan pensiun, yang bakalan naik dari Moto2 ke MotoGP? Seperti yang kita tahu, beberapa pembalap MotoGP akan habis kontraknya di akhir 2020. Ada Valentino Rossi, ada Andrea Dovizioso, Joan Mir, dan masih banyak lagi. Beberapa tim dan pembalap juga akan mengevaluasi performanya di tahun 2020 ini untuk menurunkan pembalap di tahun 2021 nanti. Nah, makanya kita coba bahas satu persatu ya, siapa-siapa aja nih. Buat yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu, karena kita bakalan ngasih info-info menarik soal dunia otomotif dan motorsport. Langsung aja nih, sebelum kita mulai, kita opening dulu. Stay tune dan jangan kemana-mana. Di tim pertama, ada Ducati Mission Win Now. Tahun 2021, kita kasih prediksi Dovi akan diperpanjang kontraknya dan Miller akan naik ke tim pabrikan dari Pramac Ducati. Performa Dovi selama 3 tahun terakhir gak bisa dianggap enteng loh. 3 kali berturut-turut menjadi runner-up di belakang Marc Marquez bukan hal yang bisa dianggap sebelah mata. Nah, makanya buat 2021 kayaknya nggak mustahil kalau misalnya Dovizioso bakalan dikontrak lagi nih sama Ducati. Ducati juga harus gigit jari nih, karena Viñales yang jadi incerannya udah diperpanjang kontraknya sama Yamaha Monster Energy. Performa Jack Miller di tahun 2019 nggak bisa dianggap enteng juga loh. Dia salah satu pembalap tercepat dari tim satelit loh. Bukan nggak mungkin Miller bakalan dipromosin ke tim pabrikan melihat performanya yang naik terus. Yang kedua, Yamaha Monster Energy. Di sini, mereka udah punya 2 pembalap yang dikontrak di tahun 2021. Ada Viñales dan Fabio Quartararo. Performa 2 rider muda ini juga nggak perlu dipertanyakan lagi. Berkali-kali, Quartararo bisa jadi ancaman buat Marc Marquez loh. Viñales juga masih jadi salah satu pembalap tercepat di lintasan saat ini. Ya nggak salah kalau misalnya Yamaha pada akhirnya nyodorin langsung kontrak untuk 2 pembalap muda ini. Yang ketiga, Yamaha Petronas Sepang Racing Team. Ada Franco Morbidelli dan Valentino Rossi. Kita punya pendapat kalau Morbidelli bakalan diperpanjang kontraknya sama Yamaha Petronas SRT, dan dia bakalan ditemenin sama Valentino Rossi 9 kali juara dunia MotoGP. Rossi yang bakalan pindah ke Yamaha Petronas SRT sudah jadi isu dalam beberapa bulan ini. Yamaha juga ngasih opsi buat Rossi. Dia pindah ke tim satelit, tapi dikasih motor pabrikan untuk tahun 2021. Durasinya sih kalau kita berpendapat mungkin hanya 1 tahun untuk masing-masing pembalap. Apalagi Rossi juga usianya itu udah nggak muda lagi ya. Kemudian ada Repsol Honda. Repsol Honda tahun ini punya duo Marquez. Seperti yang kita tahu nih, Marc Marquez baru aja perpanjang kontrak sama Honda sampai 2024. Tapi beda sama adiknya Alex Marquez. Durasi kontrak dia di Repsol Honda cuma 1 tahun sampai akhir 2020. Tapi nggak menutup kemungkinan kontraknya bakalan diperpanjang untuk 2021 loh sama Honda. Kayaknya tim sebesar Repsol Honda nggak akan ngebiarin seorang juara dunia Moto2 tahun 2019 dikontrak sama tim lain. Yang keempat, ada Pramac Ducati. Kita punya prediksi kalau Petrucci bakalan dibalikin ke Pramac Ducati menemani Bagnaia. Francesco Bagnaia juga bakalan dapat kontrak dari Pramac Ducati dengan durasi 1 tahun untuk tahun 2021. Dan Danilo Petrucci akan nemenin Bagnaia di Pramac Ducati untuk 2021. Petrucci emang kenceng, cuman kayaknya nggak mustahil deh kalau misalnya Ducati ngerekrut Miller untuk menjadi pembalap di tim pabrikan pada tahun 2021 biar bisa unjuk gigi. Miller juga masih muda,
jalan juga masih panjang. Dan kalau menurut kita nih, asal dikasih motor yang bagus, Miller juga bisa nunjukin talenta yang sebenarnya kok. Yang kelima, ada Suzuki X-Star. Alex Rins juga baru aja kontraknya diperpanjang sama Suzuki. Beda sama Mir yang masih belum dapat kepastian apa-apa soal kontraknya di Suzuki. Alex Rins perpanjang kontrak di Suzuki sampai tahun 2022. Jadi durasinya cuma 2 tahun. Alex Rins sendiri adalah ujung tombak pengembangan motor Suzuki pada saat ini. Kayaknya untuk Joan Mir sendiri kontraknya bakalan diperpanjang deh untuk musim 2021. Joan Mir itu masih muda dan cepat. Makanya kayaknya bukan pilihan yang jelek kalau misalnya Suzuki nambah kontraknya untuk 1 tahun. Yang keenam, Aprilia Gresini. Nah, di sini kita punya prediksi kalau Espargaro bakalan dipertahanin sama Aprilia. Tapi Iannone tahun depan kayaknya nggak bakalan ada deh di Aprilia. Kemungkinan digantiin sama Lorenzo Baldassarri dari Moto2. Kemungkinan besar kontraknya Espargaro di Aprilia itu untuk musim 2021 dan 2022. Karena sampai saat ini Espargaro itu masih jadi ujung tombak pengembangan motor Aprilia Gresini saat ini. Untuk Iannone sendiri kan kita tahu sekarang itu dia lagi kena kasus doping. Ya jadi mungkin aja kontraknya untuk 2021 nggak diperpanjang. Kita pilih Baldassarri untuk naik ke MotoGP karena dia merupakan salah satu pembalap tercepat di Moto2. Terbukti tahun 2019 aja dia bisa 3 kali juara seri loh. Kontraknya juga durasinya 2 tahun. Jadi Aprilia punya 2 pembalap berdurasi kontrak 2 tahun sampai tahun 2022. Yang kedelapan ada KTM Red Bull. Mereka punya Pol Espargaro sama Brad Binder. Pol dan Binder kemungkinan dipertahanin untuk tahun 2021 oleh KTM nih. Karena yang kita tahu, Pol adalah ujung tombak pengembangan motor KTM di MotoGP. Brad Binder juga salah satu pembalap tercepat loh di Moto2. Di tahun 2019, Brad Binder sendiri adalah penantang Alex Marquez loh untuk memperebutkan juara dunia. Yang kesembilan, ada KTM Tech3. Kita berpendapat kalau Miguel Oliveira kontraknya akan diperpanjang sama KTM Tech3 untuk musim 2021. Tapi dia udah nggak akan ditemenin sama Iker Lecuona lagi. Iker Lecuona bakalan digantiin sama Augusto Fernandez. Miguel Oliveira kayaknya bakalan ditambah kontraknya buat durasi 1 tahun deh untuk 2021. Oliveira sendiri sebenarnya adalah pembalap cepat waktu di Moto2. Cuman kayaknya dia masih butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi motor yang ada pada saat ini. Makanya jam terbangnya perlu ditambah di KTM. Augusto Fernandez sendiri itu beberapa kali juara seri loh di tahun 2019. Yang terakhir, Rene Avintia Ducati. Tito Rabat udah perpanjang kontrak untuk musim 2021. Nah, sekarang tinggal Johann Zarco nih yang bakalan perpanjang apa enggak kontraknya. Tapi kita punya prediksi kalau Johann Zarco bakalan diperpanjang kontraknya sama Rene Avintia Ducati. Kita rasa Zarco juga salah satu pembalap tercepat kok di MotoGP. 2017 dia dapat best rookie loh. Jadi performanya juga nggak bisa bilang jelek-jelek banget. Tapi Rene Avintia Ducati masih mungkin untuk mengganti posisi pembalapnya, dalam tanda kutip kalau ada yang berani bawa sponsor besar. Nah, jadi kira-kira kalian setuju nggak nih sama prediksi kita soal susunan pembalap MotoGP di musim 2021 nanti? Maaf nih, jadi kemarin ceritanya pas kita lagi nge-tag video yang barusan kalian tonton, ketinggalan LCR Honda belum kita review untuk pembalapnya musim depan. Nah, jadi lewat video yang seadanya ini kita coba tambahin kalau tahun depan LCR Honda itu masih bakalan diperkuat oleh Cal Crutchlow sama Takaaki Nakagami. Jadi nggak akan ada perubahan nih ceritanya untuk LCR Honda di musim 2021. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Ya tergantung performa dari musim 2020 ini. Yang kita pengen, yang kita harapkan juga semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan balapan bisa segera berlangsung biar pembalap juga bisa mengevaluasi performanya untuk balapan di tahun depan dan tim-tim juga bisa memilih pembalapnya untuk di tahun 2021 nanti. Buat semua yang nonton video ini, stay at home, stay safe, jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Yuk kita ikutin anjuran pemerintah
untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Nggak lupa juga kita ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat umat muslim yang menjalankan. Akhir kata kita ucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian punya prediksi sendiri soal susunan pembalap MotoGP untuk musim 2021. Sampai ketemu di video selanjutnya.